Oke, kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my dear students? I'm good. I'm fine. Alhamdulillah. Okay, I don't know which meeting is this. Ini meeting yang keberapa ya? I'm not sure. Is it our 9th meeting? Ini pertemuan 8 atau berapa ya? 10th? Okay, forget about it. Alright. In the last meeting, we have discussed about regular verbal past tense. Did we? Ya enggak? What did we talk about in the last meeting? Regular verbal past tense. Okay, we talk about regular past tense. Alright. So in this meeting, we are going to talk about irregular verbal past tense. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang irregular past tense. Sebelumnya, before that, let's read the purpose of our lessons today. Ada yang bisa membacakan, Mam, apa tujuan pembelajaran hari ini? Who can read? Ana. Okay, Haura. Go on. Tujuan pembelajaran, di akhir pembelajaran Antuna diharapkan bisa menggunakan irregular past tense dalam menuliskan recount text. Okay. Alright. That's it. Tujuan pembelajaran hari ini adalah di akhir pembelajaran Antuna diharapkan bisa menggunakan irregular past tense dalam menuliskan recount text. Okay. Right, here we go. Sekarang kita mulai. Alright, sebelum kita mulai ke pembahasan kita tentang irregular verb, let's review the regular verb first. Kita mereview ya, mengingat kembali pelajaran yang minggu yang kemarin tentang regular verb. Sedikit saja ya. Oke, di sini ada beberapa kata yang termasuk ke dalam kata kerja regular dalam bentuk past tense ya. The regular verb. Kata divide, apa artinya divide? What's the meaning of divide? Anyone knows? Divide, membagi ya. Right. Membagi menjadi 2, menjadi 3, that is divide. Okay. Dalam bentuk past tense-nya, karena dia beraturan, cukup ditambahkan akhiran ed menjadi divided. Right. Kata submit. Anyone knows what's the meaning of submit? Ada yang tahu artinya kata submit? Ya? Kirim. Oke, submit itu mengumpulkan. Excellent. Menjadi submitted dalam bentuk past tense ya, submitted. Submitted. Oke, mengumpulkan, menyerahkan ya. Oke, explained, menjelaskan. Dalam bentuk past tense menjadi explained. Tambahkan akhiran ed ya. Kemudian kata walk. What's the meaning of walk? Berjalan. Berjalan. Excellent. Barakallahu fikun. Okay, and then in the past form it changed to be walked, berjalan. Ada tambahan akhiran ed ya, suffix ed. Okay, discuss. What's the meaning of discuss? Diskusi. Okay, become discussed. Dalam bentuk past tense. Tidy. Tidur. Membersihkan, merapikan sayang ya. Merapikan. Tidy, become tidied in the past form. Menjadi tidied dalam bentuk past form. Okay, can you repeat after me? Divide.
Divide. Divide. Okay. Divided. Divided. Submit. Submit. Submitted. Submitted. Excellent. Explained. Explain. Explained. Explain. Walked. Walk. Walked. Discussed. Discussed. Tidy. Tidied. Excellent. Okay, that's it. Okay, now let's see the examples in the sentences. Kita lihat contoh di kalimat. Okay. Ustazah Samia explained the lesson well. Ustazah Samia explained dalam bentuk past form ya. The lesson well. Oke, Ustazah Samia menjelaskan pelajaran dengan baik. Oke. Ini dalam kalimat positif atau afirmatif. Ada tandanya yang memtandakan ya. Oke, seperti inilah bentuknya kalimat dalam bentuk kalimat positif. Oke, kata kerja dalam bentuk past tense langsung ya setelah subjek. Oke, kemudian kalimat negatifnya bagaimana? Ustazah Samia, oke, kita tambahkan didn't, did not, oke. Ustazah Samia did not explain the lesson well. Ini kalimat negatifnya. Ustazah Samia tidak menjelaskan pelajaran dengan baik. Oke, ini kalimat negatif ya. Ada yang salah di sini nih. Ustazah ada yang salah di situ. Iya, betul. Seharusnya itu enggak ada. Tidak ada ide-nya ya. Ya, Mam salah. Memperbaiki. Jazakillah khair. Baru memperhatikan. Oke, dalam kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, kata kerja kembali ke bentuk original, ke bentuk asli ya. Oke, and then the question sentence in the form of question. Did she explain the lesson well? Apakah dia dia, maksudnya dia siapa di sini, Ustazah? Samia Ibrahim. Oke. Did she explain the lesson well? Apakah Ustazah Samia Ibrahim menjelaskan pelajarannya dengan baik? Nah, kalau jawabannya ya, maka apa? Yes, she Yes. did. Yes, she Yes, did. Nah, she did. kalau enggak? No, she didn't. No, she didn't. Oke. Itu dia. Now let's continue. Another example, contoh yang lain. We submitted our homework yesterday. Apa artinya ini? Kami mengumpulkan PR kemarin. Oke. Kami menyerahkan PR kami kemarin. Yes, that's it. Okay, in the negative form, we did not or we didn't submit our homework yesterday. Kami tidak menyerahkan PR kami kemarin. Okay, and then the questions. Did we submit our homework yesterday? Okay, apakah kami menyerahkan PR kemarin? PR kami kemarin? Oke, kalau iya jawabannya Yes, we did. Kalau tidak? No, we didn't. Oke, itu dia ya. Enggak gitu. Itu jawabannya enggak ya. Alright, sampai di sini paham? Kira-kira? Paham. Oke, siapa lagi yang masuk ini? Alright, itu dia ya. Okay, now let's continue. Right.
Nah, sekarang kita ke irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, yang tadi kan sudah beraturan, cukup ditambahkan akhiran ed. Nah, kalau yang sekarang kata kerja tidak beraturan dalam bentuk past. Oke, dikatakan tidak beraturan karena dia memang tidak mengikuti aturan, nggak mau diatur dia. Ya, Dia punya perubahan aturan katanya dia itu dia punya perubahan sendiri. Itu yang harus diingat ya. Okay, now let's see the examples here. Some verbs that categorize into the irregular verb. Jadi beberapa kata kerja ya yang termasuk ke dalam kata kerja tidak beraturan. Mam kasih contoh cuma sedikit sini ya, 6 saja. Sisanya Antuna bisa cari sendiri nanti di kamus. Biasanya ada di kamus-kamus kecil itu. Ya, kamus-kamus pocket itu dia apa namanya? Ada bagian sendiri. Ini irregular verb gitu, punya list sendiri ya. Nanti bisa dicari di situ. Dilihat ya. Okay, I take some common words, common verbs that you commonly use. Jadi mengambil beberapa contoh kata kerja yang mungkin biasa Antuna pakai sehari-hari sebenarnya ya. Okay, the first one is the word drink. What's the meaning of drink? Minum. Excellent. Dalam bentuk past tense dia menjadi drank. Okay, drink, drank. Excellent. And then the word eat. What's the meaning of eat? Makan. Excellent. Dalam bentuk past dia menjadi ate. Ya. Eat, ate. Bisa dibedakan? Bisa. Bunyinya beda ya. And then sleep. What's the meaning of sleep? Tidur. Oke, bentuk pastanya menjadi slept. Ya, slept. Oke, and then the word think. What's the meaning of think? Berpikir. Berpikir. Excellent. Oke, dalam bentuk past tense dia menjadi thought. Apa? Thought, ya. And then the word teach. Mengajar. Dalam bentuk past tense menjadi taught. Taught gitu aja ya. Nanti kita bahaskan ya. Kita latihkan bagaimana cara mengucapkannya. And then the word go. What's the meaning of go? Pergi. Oke, pergi dalam bentuk past tense dia berubah menjadi went. Oke, itulah kenapa dikatakan dia irregular verb karena perubahannya dia punya perubahan sendiri. Oke, cukup dihafalkan saja seperti yang katakan sebelumnya ya. Oke, now you repeat after me. Drink. Drank. Eat. Ate. Okay, continue. Sleep. Slept. Think. Thought. Teach. Talk. Go. Went. Okay. Excellent. Barakallahu fikum. Now let's see the examples in what we call it here in the sentence below. Okay. She drank juice in the party. Apa artinya ini? Dia minum jus di pesta. Oke, di acara pesta ya. Dia meminum jus di acara pesta. Oke, Antuna lihat di sini tidak ada keterangan waktu ya. Walaupun begitu, kita tahu bahwa kejadian ini sudah lewat dari ini kata kerja bentuk past tense drank ini. Oh, ini kejadian sudah lewat ya. Pestanya sudah lewat. Dia minum jus itu sudah lewat kejadiannya ya.
Okay, and then the negative form, we did not drink. Oh, kok we ya? Harusnya she ya. She Karena she didn't. sayang. Ya. Ya, she did not drink juice in the party. Dia tidak meminum jus di pesta. Ingat lagi ya, setelah kata kerja setelah bentuk negatif dan pertanyaan ada did not dan did, maka kata kerjanya kembali ke bentuk semula. Hmm. She did not drink juice in the party. Ini kalimat negatifnya ya. And then the question, did she drink juice in the party? Drink juice in the party? Ya. Artinya apa? Apakah dia minum jus di acara pesta? Oke, apakah dia minum jus di acara pesta? Kalau jawabannya ya, yes. Yes, she did. Kalau enggak? She did. No? No, She didn't. Excellent. Okay, now let's see the next example. Okay, this is it. I went to Mecca last year. Apa artinya ini? Saya pergi ke Mekah Saya mau pergi ke Mekah. tahun lalu. Coba satu-satu dulu sebut nama. Haura. Haura, coba Haura. Saya artinya? Iya, artinya. Saya pergi ke Mekah tahun lalu. Excellent. Okay, and then siapa yang bisa membaca kalimat negatif dan artikan? Via ada, Sofia? Ada. Oke, Via, coba baca Via. Dari 8C. I did not go to Mecca last year. Oke. Saya tidak pergi ke Mekah tahun kemarin. Excellent. Barakallahu fiik. Meisha, kelas 8A? Ada? Ada enggak? Oke. Yang Rahmi kenangannya siapa sih? Ana Sedah Bilqis Az-Zahra, 8A. Oh, 8A. Coba sayang. Dibaca kalimat pertanyaannya dan artikan. Did you go to Mecca last year? Apakah kamu pergi ke Mekah tahun lalu? Excellent. Barakallahu fiik. Oke. Kalau jawabannya iya, yes. Yes, I did. Kalau enggak? No, I No, I didn't. I did. Okay. I think that's all for today. This is the end of the slides. Do you have any questions so far? Ada pertanyaan? Ustazah, Ana mau nanya. Boleh. Yang goes itu apa? Yang itu regular past tense? Oke. Apa perbedaannya go dengan goes ya? Ya, perbedaan when sama goes. Excellent. Barakallahu fiik. Oke. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah konteks dalam bentuk past tense. Ya. Yang kita harus fokus dulu ya. Jadi perubahan kata go menjadi when yang kita gunakan dalam bentuk past tense atau kita gunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah lewat. Sedangkan kata goes dengan go itu sama-sama yang sedang terjadi. Sama-sama dalam bentuk present tense. Ya. Kapan kita menggunakan goes dan go? Jika kita menceritakan sesuatu yang sering terjadi, oke? Atau kebiasaan yang terjadi. Nah, goes itu ya digunakan untuk coba tulis langsung sini ya. Digunakan untuk ya ketika subjeknya itu adalah she, he, dan it. Oke. Coba sekarang Mam. Mana dia? I hope that I can write something down here.
Wait. Contoh ya. Pakai jika subjeknya apa tadi? She. Apa lagi? He. It. It. Oke, atau nama orang misalnya Ali atau Ani, siapapun ya. Satu orang ketiga tunggal namanya ya. Maka kata kerjanya dia menggunakan Goes. Oke. Goes to school misalnya ya. Nah, every day misalnya. Karena ini kegiatan rutin ya. Every day. Seperti ini sayang ya. Oke. Jadi ini dia. She goes to school every day atau he goes to school every day boleh. Kalau it itu mungkin kucing kali ya. Binatang. Atau Ali misalnya. Ali goes to school every day. Seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Kalau I, you sama we yang apa? Yang pakai go? Jadi dia tetap go dia. Selain ini ya. Selain ini. Selain ini tetap go berarti makanya. Ya. Selain subjeknya, selain yang ini berarti kembali ke go dia. Misalnya apa? I. Misalnya I You. go to school Apa lagi? every day. You, we, they. Habis ya? Sudah. Oke, pakai go. Go to school every day. Oke, every day. Jadi seperti ini dia. Good question. Dia agak kecil ya? Coba membesarkan dulu. Nggak apa-apa, kelihatan. Kelihatan ya? Di layarnya Mam tuh kecil. Oke. Nah, ini dia bedanya. Aduh, ada yang baru masuk nih. Udah selesai. Yang baru masuk nggak apa-apa, absen sayang. Udah selesai kelasnya. Nanti kita share videonya insya Allah ya. Oke, ada lagi pertanyaan sayang sebelum kita tutup? Any more questions? Nah, nanti ini slide-nya dikirim ke grup buat dicatat. Insya Allah ya. I will send the slide to group. Okay, do you take a note? Did you take a note when I send the slide to you? Ya. Sure, all of you? Ya. Okay then. Yeah. Okay, any more question, honey? My dear? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, belum ada. Belum ada, berarti kalau belum ada sampai sekarang kita tutup kelasnya ya. Ya. Okay, I think that's all for today. Thank you for your questions, for your, for your attention to my lessons. I hope you understand what I explained to you. Semoga apa yang Mam sudah jelaskan, Antuna bisa pahami semua. So let's close this class by praying doa kafaratul majlus together. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you around everyone. Okay. You may out from the class. Oke, silahkan keluar dari rapat sayang ya. Kita udah selesai.
Ya, you may out from the class. We have finished the class. Sudah selesai ya. Oke, Trinoviana, you may out. Ummu Najia, whoever you are. Oke, we have finished the meeting. Silahkan keluar dari rapat sayang, kita sudah selesai. Trinoviana, you there? Trinoviana? Ummu Najia? Woi, tidur sudah deh.